Perkembangan peradaban manusia yang kian berkembang menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya terhadap lingkungan yang menyebabkan isu-isu lingkungan pun terjadi. Di sisi lain terjadi pula perkembangan teknologi yang ikut mengiringi perkembangan peradaban manusia tersebut, di mana perkembangan teknologi tersebut dapat berperan dalam mengatasi isu-isu lingkungan yang terjadi. Namun, dapat pula menjadi penyebab munculnya isu-isu lingkungan itu sendiri, tergantung dari tepat atau tidaknya pemanfaatan teknologi tersebut. Tahun demi tahun berlalu, sayangnya hingga saat ini, isu-isu lingkungan masih terus terjadi. Berikut beberapa isu-isu lingkungan yang sedang happening di negara kita. Yang pertama, terdapat isu perubahan iklim. Banyak dari kalian pasti udah tahu nih kalau perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami. Isu perubahan iklim ini masih menjadi isu utama di tahun 2022, yang mana sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab nomor 1 dari perubahan iklim, terutama akibat dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi dan akan menghasilkan panas matahari yang menaikkan suhu bumi, sehingga terjadilah perubahan iklim. Selanjutnya, isu mengenai sampah. Seperti yang kita tahu, sampah itu akan selalu dihasilkan setiap harinya dan akan terus bertambah di setiap tahunnya. Sampah sendiri tentunya merupakan masalah bagi setiap negara, terutama bagi negara berkembang termasuk Indonesia, di mana permasalahan sampah di negara berkembang masih banyak mengalami kesulitan untuk diatasi. Jika sampah terus dibiarkan dan dikesampingkan, tentunya akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi kelangsungan hidup manusia dan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi bahwa jika tidak segera dilakukan penanganan, penumpukan sampah plastik pada tahun 2050 jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ikan di lautan. Kemudian terdapat isu mengenai polusi udara, yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan udara yang tidak murni lagi karena tercemar oleh berbagai macam zat-zat polutan. Zat polutan tersebut bersifat negatif dan dapat membahayakan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Salah satu penyebab dari polusi udara yang paling mudah kita temui adalah asap kendaraan. Hal ini dikarenakan kendaraan merupakan alat transportasi yang hampir dimiliki oleh setiap orang. Asap kendaraan yang setiap hari diproduksi oleh miliaran kendaraan akan sangat banyak menyumbangkan polusi di udara. Di ibu kota sendiri, kendaraan bermotor menjadi kontributor utama dari polusi udara. Dulu sebelum adanya teknologi yang canggih, banyak kegiatan masyarakat yang sebenarnya tergolong dalam aksi penyelamatan lingkungan. Kita ambil contoh kearifan lokal. Banyak orang-orang yang berpikir kalau kearifan lokal cuma tradisi masyarakat setempat yang masih dilakukan hanya untuk menghormati nenek moyang. Padahal manfaat kearifan lokal lebih dari itu semua. Kita ambil contoh sistem sasi dari Maluku dan Papua. Kata sasi memiliki arti larangan yang mengartikan bahwa sistem sasi adalah tradisi masyarakat Maluku dan Papua di mana mereka memberlakukan larangan mengambil hasil panen dalam jangka waktu tertentu. Penerapan tradisi sasi ini biasanya dilakukan di darat seperti hasil panen kelapa dan di laut seperti hasil panen ikan. Dan larangan panen ini bisa hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun penuh. Tradisi ini dikatakan memberikan dampak positif pada pelestarian lingkungan karena sasi dilakukan ketika salah satu biota atau tanaman ada yang terancam punah, sehingga masyarakat berhenti melakukan panen agar biota dan tanaman ini mendapat waktu untuk berkembang biak terlebih dahulu. Tradisi ini memang awalnya dilakukan sebagai ritual oleh masyarakat setempat,
Namun dampaknya ternyata dapat menjadi sustainability atau pelestarian berkelanjutan. Lingkungan sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi, mulai di bidang pertanian, industri besar, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Lingkungan sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Untuk bisa mendapatkan teknologi ini dibutuhkan biaya yang cukup mahal bila dibandingkan membeli peralatan dengan teknologi konvensional. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi kita, utamanya para pengembang, untuk menciptakan teknologi hijau yang ramah akan lingkungan namun juga terjangkau harganya. Kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Dunia tengah berkontestasi mencari kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Bukan hanya mobil listrik, di masa depan akan muncul banyak kendaraan yang lebih ramah bagi bumi. Di tengah kepopuleran kendaraan listrik Tesla, pamor mobil bertenaga baterai mulai mendominasi pasar yang telah lama dikuasai oleh mobil dengan mesin BBM. Di Norwegia misalnya, 84% dari penjualan mobil baru di Januari lalu adalah kendaraan listrik. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin dengan emisi karbon tinggi, mobil listrik yang bebas emisi karbon saat dikendarai menghasilkan lebih sedikit kebisingan dan berakselerasi lebih cepat, yang mengurangi noise pollution. Hingga saat ini, harga mobil listrik hampir 2 kali lipat dari mobil konvensional. Namun diprediksi pada 2026, harga mobil listrik akan bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Studi Bloomberg New Energy Finance memaparkan harga mobil listrik akan menjadi lebih murah 10-30% dibanding harga jualnya pada akhir dekade ini. Di sisi lain, mobil listrik memanfaatkan sekitar 95% energi yang digunakan saat mengemudi. Hal ini berbeda dengan mobil konvensional yang justru kehilangan 2/3 energinya sebagai limbah panas. Di tengah harga bahan bakar minyak yang terus meroket dalam beberapa waktu terakhir, mobil listrik semakin menawarkan kemurahan dari segi operasional. Kemurahan dari sisi operasional mobil listrik dapat ditinjau dari perbandingan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Karena keunggulan biaya yang signifikan, para ahli memperkirakan mobil listrik bertenaga baterai akan segera mendominasi pasar global. Kendaraan bertenaga baterai bertujuan untuk mengurangi polutan udara dan karbon dioksida serta untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Kendaraan bertenaga baterai diketahui lebih hemat energi daripada mobil konvensional. Konsep kendaraan bertenaga baterai sudah dipakai beberapa kendaraan berat seperti mobil langka, traktor perkarangan, dan truk kelas 8. Di Indonesia, Jakarta, ada salah satu transport umum bertenaga baterai bernama Transjakarta, rute Senen Blok M. Transport umum tersebut tidak menimbulkan kebisingan dan nyaman untuk dipakai. Namun, kendaraan bertenaga baterai menghadapi waktu pengisian yang signifikan, metode pengisian, dan tantangan kecemasan jangkauan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, teknologi pengisian baterai kendaraan listrik memainkan peran penting. Selain itu, perlu dibangun infrastruktur pengisian kendaraan bertenaga baterai yang efisien dan cerdas, yang dapat merespon pasokan dan permintaan tenaga listrik.
Bisa dikatakan bahwa titik awal penyebaran kendaraan bertenaga baterai adalah peraturan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertumbuhan kendaraan bertenaga baterai dapat diartikan sebagai pertanda revolusi pada transportasi dan tenaga serta prasarana energi.